Ini kan sesuatu yang lucu dan aneh juga. Atas nama demokrasi, pemerintah hanya bisa diam ketika sejumlah orang ini selalu mencari masalah, cari gara-gara. Ya. Nah, untuk membahas itu, saya hadirkan politisi senior dari Partai Nasdem, ya, yang juga selama ini dikenal sebagai salah seorang diehardnya Pak Jokowi. Kak Irma Suryani Chaniago. Terima kasih Kak Irma. Salam pemirsa di seluruh Indonesia. Kak Irma saya culik nih, padahal Kak Irma lagi rapat paripurna ya di Senayan. Sudah selesai. Sudah selesai. Saya kena metrik ya. Oh iya. Nah Kak Irma, kita langsung aja Kak Irma. Ada dua isu besar yang saya ingin diskusikan dengan Kak Irma. Pertama tentang tadi itu, kok pemerintah atau negara ini kok diam ya. Ini kan bukan lagi bentuk apresiasi atau ekspresi dari demokrasi. Tapi ini sudah membiarkan sekelompok orang ya menolak keberadaan institusi resmi pemerintah. Itu satu. Yang kedua, selama ini kita mendengar bahwa ini sudah ketahuan nih dalangnya, siapa di belakangnya, siapa orangnya, tapi kok seperti bluffing aja. Kalau memang sudah tahu dalangnya, siapa otaknya, siapa aktor intelektualnya, kenapa kok pada diam gitu loh. Nah, kita ke topik yang pertama, ke isu yang pertama dulu Kak Irma. Ini kalau dari pengamatan Kak Irma sendiri, terakhir itu ya Kak Irma, seperti sikapnya Rismond ya, salah satu geng ini ya kan, hasil lab for Bareskrim, mereka kan menolak tuh hasilnya dengan segala dalilnya lah ya. Yang mereka minta agar diperiksa di lab for Singapura. Loh, negara Indonesia kan negara berdaulat Kak Irma. Kalau mereka mah nggak taat kepada institusi kita ya, ini mereka yang keluar, ngapain kita harus ngikutin? Ya. Ini seperti apa sih Kak Irma orang-orang ini? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh. Ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini Karma, ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik. Kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lab for Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talk show yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lab for Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral, soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Apalagi, kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Pidana juga ya. Netizen Bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral?
Orang soal Panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Irma. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ingin pemerintah ini berjalan, ya, berjalan, negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan? Ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong. Ya kan, kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Nggak percaya diri gitu loh. nah, ini kan mereka memanfaatkan apa yang disebut ruang demokrasi. Makanya partai-partai semuanya juga pada diam. Dianggap itu ekspresi dari warga negara. Bentuk mengkritisi. Padahal kan secara common sense biasa aja ini bukan lagi mengkritisi. Yang dikritisi itu adalah program-program yang sedang dilakukan, yang dikerjakan pemerintah. Kan begitu Kak Irma. Bang, saya ingin menyampaikan, saya potong sedikit ya Bang, soal ekspresi dan kritisi. Saya juga menyampaikan kepada anak-anakku, mahasiswa, ya kan. Contoh nih kemarin yang bikin meme soal Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Itu bukan bentuk dari ekspresi, bukan bentuk juga kritisi. Karena dalam agama pun itu kan dilarang. Masa laki-laki sama laki-laki seperti itu kan homoseksual. Iya. Itu dilarang, apalagi kemudian di-share di publik. Apa jadinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak ya di bawah umur melihat itu gitu. Itu bukan satu diskursus yang baik gitu ya. Tapi kalau ada anak-anakku yang kemudian melakukan pembelaan dengan si pembuat agar jangan dihukum, diberi sajalah peringatan dan diberi saja nasihat bahwa itu tidak benar dan jangan diulangin, saya setuju Bang. Karena dia masih sekolah, ya kita perlu, kalau saya pribadi loh, masih perlu saya memberikan ruang bagi anak ini untuk merubah sikap. Ya, memberitahu dia bahwa ini bukan ekspresi loh, ya ini pelecehan gitu. Itu harus disampaikan. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan pembelaan nggak ada masalah. Menurut saya ya namanya solidaritas antar mahasiswa itu juga bagus gitu ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat, tidak bermaslahat bagi mahasiswa, misalnya soal tingginya uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya disampaikan oleh mahasiswa, ya kan? Nih sekarang kemana kok sampai sekarang kok gelap nih urusan urusan Pertamina, sampai di sejauh mana nih kok udah nggak ada lagi kabarnya. Nah, pertanyakan dong gitu kan, kenapa misalnya BPJS kita ya gitu kan, kenapa BPJS kita ini defisit misalnya, sementara akses pelayanan masyarakat itu harus tetap berjalan dan dijaga, jalan keluarnya seperti apa. Mereka teriak kepada pemerintah tolong dibenahi tata kelolanya misalnya seperti itu. Nah itu kan jauh lebih konstruktif. Itu yang harus dilakukan mahasiswa harusnya. Jangan malah ikut dalam politik praktis. Jadi memasuklah dalam politik etis yang berkualitas. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada anak-anakku mahasiswa. Kalau mereka demo, boleh. Dilindungi undang-undang kok. Sepanjang tidak ditunggangi, jangan sampai ditunggangi kan gitu.
Nah ini yang juga saya juga pengen berpesan juga kepada forum rektor gitu ya. Ketika anak-anak ini melakukan demonstrasi juga harusnya diberikan pengarahan. Jangan sampai kayak kemarin. Ada 8 tuntutan kalau nggak salah. Tiba-tiba yang 3 tuntutan itu sebenarnya sudah nggak ada lagi karena sudah terselesaikan. Itu masih masuk dalam tuntutan. Artinya kan dia nggak paham nih apa yang dituntut, gitu, ya kan? Nah ini udah harusnya udah nggak dituntut, orang itu sudah nggak ada di dalam pasal, di dalam yang mereka tuntut itu udah terselesaikan, tapi masih masuk misalnya begitu. Nah yang begini-begini kan harusnya forum rektor memberikan pencerdasan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah yang Kalau yang konstruktif. terkait ijazah palsu ini, apakah di mana bentuk kritiknya menurut Kak Irma sebagai seorang politisi ya? Di mana bentuk kritiknya? Apanya sih yang dikritik? Kan gini Bang, saya tuh mau ketawa takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden. Gitu loh. Kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi UGM, yang mengeluarkan. fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan. Ini maunya apa gitu? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri. Masih nggak mau pula, nggak mau juga. Nggak mengakuin juga. Nggak ngakuin juga. Mau ke negara lain. Kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Nah, itu mereka sudah melecehkan kedaulatan bangsa dan negara. Kak Irma ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan, Partai Nasdem, ya kan. Sikapnya jelas gitu loh. Jelas. Tapi kenapa partai-partai yang lain, ya ini kan sudah menyangkut kedaulatan ini Kak Irma. Kok diam gitu loh. Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling advantage di sini dalam persoalan ini ya kan, gitu loh. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, kepentingan nasionalisme kita, tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui institusi di negara lain, ini kan bukan persoalan kepentingan lagi, ini udah kepentingan nasionalisme. Tapi kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya Presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya gitu loh. Bukan persoalan udahlah ngapain sih diladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan waktu itu saya mampir ke Solo. Dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan, maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini.
Ya membunuh karakter Bapak, Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok dan segala macam, Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya masih Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah Rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya, kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Kalau tadi Kak Irma mengistilahkan tuh mereka tuh pengkhianat. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol, apa namanya itu? Bangsa tolol. Bangsa tolol. Bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan. Sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih Bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu. Ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu. Menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Nah orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya. Bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi dunia sedang amburadul. Bukan cuma kita loh. Saya kemarin waktu saya pulang dari Jerman, itu mereka Jerman tuh lagi demo. Demo kenapa? Demo banyak imigran yang datang ke Jerman sehingga ekonomi Jerman tuh makin jatuh. Sudah jatuh ekonomi Jerman karena mahalnya gas ya yang harusnya diambil dapat dari Rusia, kemudian dia beli tempat lain, itu sudah menaikkan harga, kemudian ekonomi Jerman juga turun. Nah, tiba-tiba juga imigrannya makin banyak datang dan membebani negara, mereka demo gitu ya. Jerman juga negara sedang tidak baik-baik saja, bukan cuma Indonesia. Jadi so what gitu. Harusnya kita sebagai anak bangsa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sekecil apapun gitu, ya harusnya kita lakukan untuk ikut ya memperbaiki negara ini agar bisa mencapai Indonesia emas gitu. Ya memang saat ini kan ada dua laporan ya. Pertama Perdata, mereka yang laporin, yang di PN Sleman kan Kak Irma. Sementara yang Pak Jokowi kan ke PMJ, Polda Metro Jaya, dan itu pelaporan pencemaran nama baik dan terpidana. Ya kan? Nah kayaknya memang pemerintah atau masyarakat nih yang tidak setuju dengan ulah para tukang rusuh ini, tukang ribut ini, memang berharap dari pengadilan atau dari kasus ini gitu loh. Karena ini juga mungkin karena kesalahan media juga barangkali ya Kak Irma ya. Karena kan
di era post-truth ini, ya kan, jempol itu adalah rupiah dan dolar loh Kak Irma. Iya kan? Coba kalau tidak ada iming-iming seperti itu, ya kan? Aduh. Karena kan sekarang kalau dulu kita sebagai orang media kan memang menganut azas itu good news is a bad news kan begitu. Nah, ditambah dengan era new media seperti sekarang, di mana kanal YouTube seperti ini, TikTok, ya kan, beberapa seperti Instagram, Facebook, X misalnya, itu kan memang menjadi industri. Televisi pun ya, kalau dia tidak memiliki kanal di YouTube juga nggak akan ditonton. Ya. Nah, ada suatu kenyataan yang nggak bisa ditolak dan dibantah oleh mereka-mereka yang memang mencari uang dari sosial media. Ini kan isu ini kan seksi. Banyak netizen ya butuh menyalurkan aspirasi sakit hatinya ini. Ya kan, Kak Irma? Nah, ketika orang-orang ini mengkanal semua sakit hati itu dalam cerita ijazah palsu Pak Jokowi dengan banyak sekali bumbu-bumbunya, mereka tuh tersedot semua. Sehingga apapun tayangan yang menyangkut kalau misalnya menjelek-jelekan Pak Jokowi dari 5 orang ini, kan? Dari Rosario, Tifa, Rismond, satu Egy Sujana sudah kayaknya udah sakit itu kawan itu ya kan. Itu sahabat saya. Beliau tuh sebenarnya beliau tuh dan Rizal Fadila. Jadi seolah-olah ketika karena begini Kak Irma, kenapa saya singgung ini? Karena mereka mengatakan begini, 5 orang ini mengatakan begini. Akhirnya apa yang kami sampaikan ini kan diterima oleh publik, disetujui oleh publik, terbukti dari seluruh tontonan-tontonan yang ada kami itu banyak ditonton orang, ribuan bahkan jutaan setiap episodenya. Jadi akhirnya mereka merasa ya dengan banyaknya like di masing-masing program yang ada, baik di TV mainstream yang ada YouTube-nya maupun di podcast-podcast, itu diakumulasi oleh kawan-kawan pengacau ini sebagai bukti bahwa ya kan rakyat, netizen mendukung mereka dibanding misalnya kayak Ruang Konsensus, kayak Unpacking Indonesia, kayak Cokro TV tetangga sebelah, ya kan. Ketika mencoba menarasikan hal-hal yang edukatif, sepi penonton katanya, kan gitu. Bah, TikTok saya bicara baru tadi malam sudah 600, sudah mohon maaf nih ya, sudah hampir 700 yang nonton nih. Soal bagaimana saya mengatakan ya, nih ya saya ini judulnya nih. Setelah Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, oknum-oknum ini masih tidak berhenti memaksakan kehendak. Mereka pakai hukum rimba, saya bilang. Panci mana panci, bicara moral. Yang bener aja bos, ya kan? Iya. Sekarang sudah 740 baru 1 hari. Iya. 1 ya bang. Nah yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli, gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, biar bodoh amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah, cuman orang-orang yang sedikit ini gitu, yang sejuta, mungkin dia bilang sejuta ini, yang dia akuin ini. Iya. Nah, ini dia di atas namakan 360 juta loh penduduk Indonesia ini bang. Dibandingin 1 juta mereka yang diam itu. Bukan berarti mereka nggak mendukung mereka, justru yang diam itu nggak mau peduli. Mereka nggak percaya orang-orang ini, gitu loh. Mereka nggak mau ngapain, gitu. Orang mohon maaf, orang yang dianggap nggak waras gitu, mereka nggak peduli kok. Banyak di kanal TikTok saya tuh. Sampai mereka bilang udah Bu Irma gak usah digubris lah, orang kayak orang edan kayak orang macem-macem yang diomongin disampaikan ke kanal TikTok saya. Jadi saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini, karena Mbak Irma ngomong begini saya akhirnya ngomong, Mbak gak usah digubris tuh orang-orang. Rakyat Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Tapi kita nggak peduli kok sama mereka. Gitu. Jadi mau ngatasnamakan rakyat yang mana? Ya kan? Memang mereka bikin memang jago. Ini ada bohirnya nih. Nah, ini ada bohir nih. Ya kan, 1 bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang
ketakutan nih. Ketakutan. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah, ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu. Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi. Apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikutin. Jadi belum pernah ada pikiran bahwa anak saya ini nanti mau maju, itu belum pernah ada pikiran. Saya minta anak saya ikut Pak Prabowo, nderek Pak Prabowo, ojo kemajon. Sampai ngomong begitu kok sama saya. Artinya kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Mau dipakai Pak Prabowo lagi nanti ke depan, monggo, nggak dipakai pun juga nggak ada masalah gitu. Itu Pak Jokowi sampaikan. Gitu. Orang lain yang ketakutan ini. Kita duga sebagai bohir dari mereka-mereka ini. Jadi ada dua kategori Kak Irma melihat ya. Iya. Siapa yang ngongkosin gerakan-gerakan mereka ini. Karena gini Kak Irma. Kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya. Tapi kan saya juga nggak boleh menyebut nama. Fitnah nanti ya. Karena kita harus punya bukti untuk bicara Bang. Tapi secara... Saya menduga ini para mantan juga sih Kak Irma. Saya menduga ada di antara orang di belakang ini para mantan. Kita ini kan kita ini bukan politisi bodoh gitu ya, yang nggak punya jaringan, nggak punya telinga banyak gitu. Kita juga tahu gitu ya, siapa membiayai siapa kan gitu. Ada yang terus-terusan sampai ada yang ceramah di UGM gitu ya, ceramah di masjid UGM. Tapi isinya provokasi. Ya, itu ada. Sampai begitu ya? Iya. Saya sebut nama Ferry Amsari. Saya lihat di YouTube. Dia ceramah, tapi isinya ceramah di masjid UGM, tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Saya nggak ngerti juga kenapa adik saya satu ini sampai sebenci itu gitu. Saya baca di YouTube loh, saya lihat di YouTube. Terus teman saya bilang, nih, saudaramu gitu karena sama-sama orang Padang gitu kan. Nih saudaramu masa khotbah di masjid ngomongin politik gitu. Terus saya bilang ya dia kan aktivis, mungkin ke bawah gitu loh. Saya juga sering ketemu Ferry Amsari di berbagai debat gitu ya. Memang beliau keras sekali untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi kan begitu. Saya bales kan? Ya kan saya bales juga. Adili dulu dirimu sendiri gitu, karena kamu juga ngomong nggak bener nih tentang Pak Jokowi. Kan bisa juga orang lain ngomong begitu terhadap dia, ya kan? Dia sebagai akademisi, sebagai dosen kan ngapain sih sibuk di politik? Ngajar mahasiswa lah yang paling penting lebih dulu. Ajar dulu jadilah dosen yang baik, ajar dulu mahasiswanya. Jangan sibuk terus di politik. Kalau nggak masuk aja ke dalam politik jadi politisi. Jangan setiap hari, setiap menit, setiap detik ngomong soal politik. Iya kan? Mereka kan justru merasa nyaman dengan adik saya status sebagai civil society, sebagai aktivis. Kan mereka merasa nyaman di situ. Saya sering berdebat sama Ferry gitu ya. Tapi biar bagaimanapun, seperti misalnya saya dulu dengan Fadli. Ya hubungan kami sebagai, mohon maaf ya, kami ini sama-sama orang Minang gitu ya. Saya suka ngomong sama Fadli, sama Indra Jepiliang gitu. Yuk kita bangkitkan Batang Tarandam gitu ya. Agar orang-orang Minang tuh bisa lebih maju lagi. Bagaimana cara membangun Sumatera Barat supaya lebih baik lagi gitu. Jangan sibuk ngurusin politik-politik praktis beginilah. Bangunlah apa namanya. Kalau Fadlizon sih lebih jelas lah orang partai ya kan. Ya makanya saya bilang tadi, saya biarpun saya berdebat panas dengan Fadli, tapi secara pribadi kami berkomunikasi secara baik gitu ya. Dia adik saya uninya gitu. Jadi ketika misalnya ada anaknya waktu itu ya dibully gitu, saya bela habis-habisan. Saya bilang bahwa nggak boleh anaknya dibawa-bawa, nggak boleh, ini nggak fair. Ini kan yang politisi dia, anaknya bukan, jangan sampai seperti itu. Saya fair Bang,
Saya begitu orangnya, nggak bisa juga gitu. Kak Irma, saya tertarik tentang kita mengkategorisasi aja kalau memang kita nggak bisa menyebut nama ya. Mengkategorisasi aja siapa sebenarnya orang yang ngongkosin 5 sekawan ini. Saya sampai memberi nama 5 sekawan ya kan. Pertama ya menurut saya kategorisasinya adalah orang yang khawatir dan takut dengan kekuatan politik Pak Jokowi yang sekarang direpresentasikan lewat Gibran. Ya, jadi karena itu dimainkanlah sebuah skenario, ditunjuklah mereka ini sebagai istilahnya aktornya, orang terdepannya ya, untuk menggrounded seluruhnya hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi. Sehingga kemudian mereka berharap reputasi Pak Jokowi akan ambruk di mata masyarakat dan juga terimbas ke Mas Gibran. Yang kedua adalah orang yang sakit hati. Kategori kedua adalah orang yang sakit hati dengan kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi seperti pembubaran ormas ya, yang memang itu anti NKRI, kan udah ketahuan itu kan. Nah, jadi dua ini nih Kak Irma. Nah, kalau misalnya kita mengerucut ke siapa sih figurnya, ya tentu adalah orang-orang yang punya kekuasaan juga dulunya gitu loh Kak Irma, ya kan, yang punya sources finansial yang juga kaleng-kaleng tentunya. Pasti. Nah, kalau begitu pertanyaan saya ke Kak Irma, kira-kira Pak Jokowi tahu gak sih Kak Irma? Dan kalau tahu kenapa diam juga? Kenapa nggak membuat sesuatu gerakan juga misalnya yang membuat, wah udah ketahuan nih kita, yuk kita berhenti, kan begitu? Gimana Kak? Tunggu saatnya, pastilah. Semut aja diinjek gigit Bang ya. Saya kira Pak Jokowi bukan orang bodoh. Selama ini dia tidak mau bereaksi karena dia bilang bahwa dia nggak mau disebut menggunakan abuse of power. Ya kan, ketika dia menjadi presiden ada orang yang ngata-ngatain dia, kemudian dia laporkan, dia nggak mau itu. Nggak mau itu. Dia nggak mau sampai ada yang berpikir bahwa dia menggunakan kekuasaannya untuk membela diri. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan orang sipil Bang ya, jadi dia sangat hati-hati sekali gitu ya. Orang sipil yang jadi presiden 2 periode itu keren banget tuh Bang ya, legasinya luar biasa. Yang sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo hari ini juga diganggu juga nih ya, tentang misalnya makan bergizi gratis. Loh, makan bergizi gratis itu saya turun ke lapangan, itu masyarakat menyambutnya dengan sangat bersyukur. Gitu. Sangat bersyukur masyarakat. Bahkan nanya ke saya, kok di sini belum, kok di sini belum, kok di sini belum gitu. Ini program program utama Pak Prabowo yang memang betul-betul diingini ya, diminati, diingini dan disyukuri oleh rakyat. Nah, yang kedua, Pak Prabowo juga meluncurkan kemarin koperasi merah putih. Itu juga disambut gembira oleh masyarakat. Nah, sekarang ada lagi Pak Airlangga Hartarto kemarin menurunkan ada 6 jaring pengaman yang akan diberikan lagi ke masyarakat. Sebenarnya kan ini hal-hal yang bagus. Ya, yang harusnya dikawal. Nah, saya berharap semua anggota DPR yang ada di koalisi Pak Prabowo mengawal ini secara baik gitu. Mengawal ini secara baik, jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Kasihan Pak Prabowo-nya, karena bapak kita ini, Pak Presiden ini menginginkan Indonesia ini berdaulat, kemudian menuju Indonesia emas gitu. Kalau ada hal-hal yang belum sinkron gitu, ya disampaikan kepada beliau. Kalau saya selalu menyampaikan, ini kayaknya kurang nih, ini harusnya begini. Saya sampaikan melalui menteri-menterinya gitu loh Bang. Jadi tunggu waktunya kalau menurut saya. Tunggu waktunya. Artinya Pak Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi sebenarnya sudah mengidentifikasi. Bayangin saya kasih tahu Bang, Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Kan begitu. Setiap proyek loh ya. Kok bisanya seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun, pakai otak nggak sih? Aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu
mohon maaf ya, ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu gitu loh. Janganlah memperbodoh masyarakat ya. Jangan-jangan bener ya kayak Jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang uang. Yang pegang uang itu Menteri Keuangan sama BI. Nah, presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri. Uang itu keluar dari Menteri Keuangan, disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin dia kantongin duitnya? Itu satu. Nah, kalau mau bicara korupsi, yang jelas-jelas misalnya merugikan negara apa? Nggak ada kan? Nggak ada soal Senturi, tidak ada soal BLBI. Kan nggak ada. Di pemerintahan Jokowi ini nggak ada ya. Gitu. Bahkan Freeport aja bisa diambil dari sekian persen menjadi 51 atau 52%. Bahkan banyak kan yang sudah diambil kembali oleh Pak Jokowi. Masa iya sih hal-hal baik itu nggak ada yang diperlakukan baik, dinilai baik gitu. Kenapa hal-hal receh yang justru malah diributin terus? Pada saat kapan ya Kerma hal ini bisa terbongkar ya? Siapa aktornya, siapa bohirnya gitu. Karena terus terang kalau kita lihat perjalanan gerakan orang-orang ini, ya kan, mereka itu setiap hari loh Kerma, dari media ke media setiap hari. Dari kunjungan protes ke sana terus ke sini, seolah-olah mereka tuh nggak punya pekerjaan. Muncul terus. Kayak mobilisasi, tumbuh sini kayak jamur di musim. Ya kan mereka juga punya kehidupan masing-masing, mereka punya keluarga. Tapi seolah-olah mereka itu benar-benar semacam aktor yang memang lu pokoknya sudah aman, udah. Pokoknya kerjanya ini aja, dari tempat ke tempat, dari studio ke studio, dari podcast ke podcast, ya kan? Melancarkan gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kalau begitu adanya, berarti kan memang mereka ini sebenarnya nggak murni seperti yang mereka katakan itu. Bang, kalau saya orang suruhan. Saya dulu ya, saya ingat sekali saya dulu ya, Adian, kemudian Denny Siregar, orang-orang itu dulu semua secara tegas mengatakan soal ijazah Pak Jokowi ini asli. Ya kan? Nggak ada itu cerita palsu, semua mengatakan hal yang sama. PDIP ya waktu itu ya, dengan semua TKN, saya juga termasuk di koalisi Pak Jokowi, semuanya kita sepakat dengan itu gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba sekarang ada juga yang berbalik-balik badan gitu loh ya. Nah, ini juga menurut saya ini menurut saya ada manusia-manusia yang tidak punya konsistensi. Saya Bang, terus terang saya sampaikan di sini. Ketika saya misalnya dulu mendukung Ahok, Nasdem mendukung Ahok kan. Nah, kemudian berarti saya ada di pihak Ahok dan saya harus berhadapan dengan Anies Baswedan pada saat itu. Nah, ketika kemarin saya diminta untuk jadi juru bicara Amin, saya menolak secara halus. Walaupun saya dapat SK, saya bilang bukan saya nggak mau membantu, tapi saya nggak mau nanti omongan saya yang dulu tentang Anies akan disandingkan dengan omongan saya yang sekarang. Itu nggak baik menurut saya, untuk saya. Pasti akan terjadi itu. Pasti akan terjadi, dan saya nggak mau menjual diri begitu. Makanya saya minta maaf dengan Pak Surya Paloh bahwa saya membantu dengan cara yang lain. Gitu, tidak sebagai jubir, tapi saya akan membantu dengan cara yang lain. Saya akan patuh terhadap perintah partai dengan cara yang lain, tidak dengan sebagai juru bicara, karena saya nggak mau nanti disanding-sandingkan. Nah, masalahnya banyak nih politisi-politisi yang kemarin bela Jokowi mati-matian ya sampai urat lehernya keluar gitu kan, tiba-tiba sekarang malah kemudian berubah ya dengan alasan sekarang udah insaf. Padahal ini jejak digital itu kan nggak bisa hilang gitu. Aduh, saya bilang, kenapa sih menjual diri seperti itu? Nah itu menurut saya itu bukan politisi. Kalau politisi dia harus punya komitmen. Kalau nggak mau ya dia menepi gitu ya. Berjalan, duduklah di sudut yang sepi dulu. Sampai kemudian kontestasi selesai baru kita bertanding kembali. Ada framing yang terus digembar-gemborkan oleh mereka dalam setiap kegiatan mereka. Apa itu? Ya bahkan sampai mereka bikin ikat kepala, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Ini kan sebenarnya menanamkan semacam kosakata itu secara terus-menerus masif setiap hari, setiap kesempatan, agar kemudian publik ini dipenuhi oleh kosakata itu, adili Jokowi. Nah, ketika orang lagi
lagi pikirannya waras, itu orang-orang nggak beres. Tapi ketika Ada orang satu sakit lagi hati, nih, benar ada juga satu- ya ada Adi satu Jokowi lagi. kan gitu loh. Ada satu lagi namanya Dokter Tifa, Hmm. ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, Oh. kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya begitu. Kan apakah itu enggak pendukung utama Anies justru ternyata. itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah, kemudian kemarin ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah, kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, Iya, iya. undang-undang itu Iya, loh. iya. Bukan dia bilang law atau regulation, tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu Terus pun dia- belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan? Mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga berheran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, ini Bu, masuk aja DPR Bu, nyalonkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik menurut saya Kak daripada Irma, ribut-ribut apa begitu. yang mereka harapkan dari kata-kata adili Jokowi itu yang setiap hari digembar-gemborkan ke ruang publik? Apa sih message apa sih yang ingin mereka tanamkan dan apa yang diharapkan dari publik dengan adili Jokowi itu sih? Ya mendowngrade Pak Jokowi lah. Karena Pak Jokowi ini terus terang aja popularitasnya seluruh Indonesia ini masih tinggi. Ada yang takut. Kan itu urusannya cuman ada yang takut. Ya, maka kemudian Jokowi harus di downgrade. Nah, kalau dia di downgrade Jokowi, anaknya ini habis nih karirnya. Nah, ini aja kok soalnya, nggak ada yang lain, udahlah, udah kita bisa Jadi, baca itu. Kalau kita anggap ini, kalau di dunia marketing, Kak Irma kan biasa orang mempromosikan entah kegiatannya, entah programnya kan gitu, tujuannya positif. Kalau ini sebenarnya juga PRing juga atau marketing juga, tapi anti marketing barangkali ya. Iya kan Kak Irma ya? Sepertinya seperti itu karena kan dari sisi hukum, dari sisi filosofi, dari sisi kebenaran, satu pun nggak ada yang ada juga bisa satu media bertanggung yang jawab selalu mereka ini. ada satu media yang selalu sok tahu, menurut saya sok tahu ya. Media mainstream apa bukan? Aduh, media tempe tahu atau apalah ya, media tempe tahu atau gorengan lah gitu. Iya. Jadi selalu aja seolah-olah kalau ada apa-apa, sowan ke Jokowi. Dia sowan ke sini. Jokowi masih berkuasa. Matahari Jokowi kembar. masih ikut-ikutan. Jokowi masih ini, Jokowi masih itu. Jokowi pernah suatu kali saya sampai telepon salah satu hostnya. Kamu sok tahu, saya bilang kan kamu ngomong begini di media, padahal kamu tahu nggak saya ada di situ, yang kamu omongin itu salah, bukan itu. Saya tahu persis karena saya ada ada di sana, saya saksinya. Kamu ngomong itu udah nggak benar itu. Terus dia jawab apa? Ya namanya juga, ya nggak tahu ya namanya. Apa kayak Aduh, namanya juga bocor halus katanya. gitu. Artinya, Gitu. Jadi saya bilang, aduh. mereka mencari sensasi aja sebenarnya. Ya akhirnya kan orang bilang, aduh ya nggak apa-apa juga namanya juga bocor halus gitu toh. Akhirnya kan orang ngomong begitu juga bang. Iya. Jadi ya saya juga ya nggak ada masalah juga, silakan aja kalau memang mereka punya kerjaan seperti Gini itu. Kak Irma, kalau di kampung kita Kak Irma, bocah halus itu kan orang ODGJ. Kan gitu. Iya kan? Kalau di kampung kita Kak Irma, Di Sumatera Barat bukan cuma di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ya, orang bocah halus Iya. kan berarti orang ODGJ kan gitu loh. Nah masa dia bangga dengan mengistilahkan bahwa mereka tuh orang yang ODGJ, kelompok ODGJ, tapi membawa pesan-pesan demokrasi, membawa pesan-pesan kritik sosial, civil society.
Jadi memang logika publik sedang diacak-acak oleh mereka. Saya ditanya loh Bang dengan netizen, Bu Irma, itu apa benar itu sih? Mohon maaf ya, saya bukan mau mendiskreditkan gitu ya. Apa benar sih itu berita-berita bocor halus itu gitu? Terus saya bilang begini, kalau Anda percaya, ya kan, Anda cari aja sumber ya, sumber yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi kalau Anda nggak percaya ya abaikan gitu loh. Karena kan kalau kebenaran itu harus ada fakta, data kan gitu. Kalau cuman bisik-bisik tetangga gitu kan, ya ngapain juga kita dengerin bisik-bisik tetangga? Ya tetangga itu kan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah kita sendiri gitu. Makanya saya bilang nggak usah dengerin bisik-bisik tetangga. Ya gimmick-gimmick seperti itu ya kita bikin sebagai satu hiburan aja, nggak perlu juga harus kita perdebatkan gitu loh. Ya, dan saya melihat begini Kak Irma, orang selalu banyak juga bertanya ke saya, ini endingnya seperti apa sih? Saya bilang, menurut saya ini nggak ada endingnya gitu. Kenapa? Karena kan ini terkait juga dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh media, khususnya new media ya, ya kan? Karena kan selalu karena media sudah menjadi industri kan gitu. Syukurnya, alhamdulillah Kak Irma, podcast kami ini nggak mencari uang dari YouTube gitu loh. Syukurnya begitu. Makanya saya mau datang ke sini Bang. Jadi kita tidak mengharap kalau satu episode jumlah viewernya sedikit terus kita nggak dapat uang. Kita nggak berpikir seperti itu. Tapi sebagian besar ya teman-teman pengelola YouTube, dia periodisnya tergantung dari viewer, Kak Irma. Semakin banyak viewernya yang menonton, maksudnya bukan like gitu ya, jempol gitu ya. Kalau kita pencet jempolnya, tapi semakin banyak viewernya, semakin banyak mereka dapat monetisasi dari YouTube gitu loh. Bang, kemarin sebelum 7 bulan ya, 7 bulan, saya pernah 7 bulan itu viewer saya di TikTok ya, itu sekitar 1.200, 1.200.000. Tiba-tiba disuspend, mungkin ada yang ngaduin, mungkin saya juga ada keluar kalimat-kalimat mungkin yang saya yang mungkin bagi TikTok itu nggak berkenan, disuspend lah. Ya sudah, saya urus lagi, saya klarifikasi tetap nggak bisa, ya udah selesai. Saya bikin lagi YouTube TikTok yang baru, dan hari ini sudah sekitar 70.000 selama 6 bulan. Ya sudah 70.000, yang like itu sudah sekitar 300 ribuan lah. Yang like di ini ya. Tapi kalau TikTok saya tuh rata-rata kemarin saya dengan Bang Hotman itu sekitar 700.000 yang like. Kemudian soal Paula Verhoeven itu. Nah kemudian TikTok saya yang baru nih, yang soal panci mana panci ini sudah hampir 700.000 nih yang like. Iya. Jadi, dan dengan unpacking itu banyak yang saya langsung masukin ke TikTok juga Bang. Itu sudah ada yang 3.000, minimal 180.000 itu minimal yang saya dari unpacking. Jadi kan sebenarnya provider atau yang punya platform sosial media ini kan sebenarnya memberikan apresiasi dalam bentuk monetisasi ya kan dari setiap produk yang mereka buat. Ya. Tetapi kemudian kalau itu dijadikan sebagai istilahnya media atau instrumen untuk mencari kekayaan, saya pikir ini yang sekarang sedang dimanfaatkan oleh teman-teman yang memanfaatkan orang-orang yang butuh penyampaian sakit hatinya. Kalau bicara berapa sih penonton yang mendukung Pak Jokowi? Ya kalau misalnya kita berdasarkan hasil pilpres aja, mereka mendapatkan misalnya kanal-kanal di sebelah ya, yang karena menghujat Pak Jokowi, menghujat Pak Prabowo, kemudian dapat viewernya bisa 1 juta, 2 juta, dan mereka happy di situ ya kan. Sementara kita yang justru memberikan semacam informasi yang positif, balancing informasi. Kita cuma dapat misalnya 1.000, 2.000, seolah-olah kita kemudian merasa nggak ada urusan dengan unpacking Indonesia seperti itu kan begitu. Nah inilah yang kemudian tadi yang kita bicara lagi tentang gerombolan ini, ketika mereka di podcast tertentu yang memang itu podcastnya kolam mereka, ya kan Kak Irma,
wah mereka sampai ratusan ribu dalam waktu sekejap, jutaan. Seolah-olah itu bagian dari. Salah loh. Wawancara saya sama Unpacking itu saya masukin ke TikTok saya itu viewernya 350, 250. Banyak bang. Nah jadi maksud saya memang viewer atau penonton dari media-media apa seperti TikTok atau YouTube ini memang dimanfaatkan oleh orang yang mengelola itu untuk emosinya dimanfaatkan. Sementara kan yang kaum 58% ya kan yang memenangkan Prabowo Gibran, mereka kan orang yang punya kesibukan yang mungkin waktu untuk menonton YouTube mungkin sangat sedikit gitu loh. Jadi memang sepi penonton karena energinya positif kan begitu Kak Rima. Nah, kenapa mereka itu selalu banyak penonton? Jangan-jangan memang kurang kerjaan gitu loh. Ya gini, orang yang sakit hati pasti akan bereaksi. Bereaksi. Mencari saluran-saluran untuk bereaksi. menumpahkan sakit hati mereka ya. Suaranya besar walaupun sebenarnya kecil. Nah, orang yang nggak sakit hati, yang percaya, ya dia diam aja. Silakan lo ngomong aja, emang gue pikirin kan gitu. Ya kan? Jadi saya bicara sama Pak Jokowi begini. Ada satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib yang selalu saya pegang sampai hari ini karena saya adalah salah satu juru bicara ya. Dulu saya juga selalu dianggap sebagai juru bicara Pak Jokowi, kemudian juru bicara ya saya selalu berdiri di pemerintah lah gitu ya. Jadi gini, saya berpegang pada prinsip yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Jangan kau hiraukan orang-orang yang membencimu. Hiraukanlah saja orang-orang yang menyukaimu. Yang membencimu, ya, yang menyayangimu tidak butuh itu. Jangan engkau jelaskan tentang dirimu. Jangan engkau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Makanya saya sampai hari ini orang-orang yang membenci Jokowi pasti benci sama saya, gitu. Tapi orang yang sayang dengan Jokowi pasti sayang dengan saya. Tapi sebagai manusia saya berpikir kalau ada orang yang benci dan orang yang yang sayang itu sesuatu yang manusiawi. Saya nggak terlalu saya pikirin. Kenapa? Karena itu fitrahnya manusia. Jadi biarin aja. Sama dengan yang dipikirkan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang sama. Ternyata Pak Jokowi juga punya pemikiran seperti itu, ya. Jadi kalau orang itu menyayangi kita, gitu ya, orang itu nggak perlu lagi tanya-tanya tentang kita. Tapi kalaupun kita menjelaskan tentang kita kepada orang yang nggak menyukai kita, dia kan nggak percaya apapun yang kita omongin. Gitu. Jadi abaikan saja gitu loh bang. Nah Karima, ini kita udah hampir 1 jam kayak. Dan kita banyak sekali berbicara tadi, segala macam variasi dari kegaduhan ini kita sudah bicarakan. Termasuk juga sebenarnya ini siapa bohirnya ya kan, apakah Pak Jokowi tahu atau tidak. Termasuk juga kenapa ini terjadi karena memang ini ada media yang mendukung gitu loh. Nah, ada bohir juga. Ada bohir juga. Bikin kacau. Kira-kira sebagai closing statement Kak Irma, ini bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat ini juga jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan membuat yang sudah keruh menjadi tambah keruh gitu loh Kak Irma. Iya kan begini bang, Pak Prabowo menyampaikan kepada publik kalau tidak karena Jokowi beliau tidak menang, itu yang pertama. Dan kemudian Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi, ya kan? Artinya begini saja bang, artinya kalau saya pribadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, kalau menyayangi Pak Prabowo, ya menyayangi Pak Jokowi, mempercayai Prabowo, mempercayai Pak Jokowi, abaikan nih orang-orang sampah ini ya, orang-orang kardus ini abaikan. Nggak usah lagi diberi ruang. Begitu juga dengan media. Harusnya media juga ikut bertanggung jawab untuk membuat negeri ini tidak gaduh gitu ya. Hal remeh-temeh nggak usahlah diperdebatkan gitu ya. Karena tidak konstruktif, tidak memberikan diskursus positif kepada masyarakat. Media juga harus punya tanggung jawab moral lah gitu ya. Karena media itu jendela dunia.
ya jendela bangsa untuk bisa mendapatkan informasi yang sahih. Tapi informasi itu kalau itu merupakan kritisi konstruktif silakan. Tapi kalau itu hoax gitu ya, kalau itu kemudian hanya untuk membuat gaduh dan lain sebagainya, sebaiknya media juga sudah harus mulai ikut bertanggung jawab untuk menjaga bangsa dan negara ini agar tidak membiarkan rakyat dengan rakyat dihadap-hadapkan dan rakyat dengan pemerintah dihadap-hadapkan. Saya kira itu pesan saya kepada media, kepada bangsa kita yang masih waras, yang menyayangi Indonesia. Makanya saya marah betul Bang ketika ada orang yang mengatakan Indonesia itu sebagai negara Konoha atau negara satu lagi Konoha Wakanda. Itu saya marah sekali karena itu menghina Indonesia ya. Founding father kita sudah menamakan negara ini dengan Republik Indonesia loh. Jangan pakai Konoha dan Wakanda. Sebut saja Indonesia karena apa? Yang salah kan oknumnya bukan negaranya. Kalaupun ada yang salah, ada yang tidak mereka sukai, itu adalah oknum manusianya, bukan Indonesia. Jadi jangan ganti-ganti Indonesia dengan Konoha atau Wakanda. Luar biasa. Ya.